Selamat malam Bapak Ibu sahabat meditasi, Sukti Hotun, Namo Buddhaya. Rama-rama nih Bapak Ibu sahabat meditasi yang berbahagia, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh berkah. Ya Bapak Ibu, saya ingin memastikan apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas di tempat Bapak Ibu. Jika sudah, Bapak Ibu dapat melambaikan tangannya. Wah, terima kasih banyak atas konfirmasinya. Bapak Ibu, malam hari ini adalah malam yang sangat membahagiakan untuk kita semua karena kita semua dapat berkumpul bersama untuk berlatih meditasi di Nalanda Mindfulness Class. Di sini saya sudah melihat ada Bapak Aldo yang dari tadi sudah menyalakan kameranya, sungguh luar biasa semangat beliau. Ada juga ada Bapak Harjono yang saya lihat juga beliau sangat rutin mengikuti acara ini. Ada juga Ibu Lee Min Hwa, selamat bergabung Ibu Lee Min Hwa, dan ada juga Bapak Setiono Bodi Cahyono, salah satu rekan kita, panitia. Semoga Bapak Ibu sahabat meditasi semuanya selalu semangat untuk mengikuti meditasi ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung, dan saya ucapkan selamat datang kembali kepada Bapak Ibu sahabat meditasi yang sudah rutin mengikuti Nalanda Mindfulness Class. Ya, sebelum memasuki sesi meditasi, mari kita buka dengan doa bersama. Saya akan memimpin cara agama Buddha dengan membacakan nama Karapata. Kepada Bapak Ibu yang beragama lain, kami persilahkan untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya. Mari Bapak Ibu bersikap anjali, kita membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya Bapak Ibu, tema pada malam hari ini adalah peran mindfulness di usia senja. Tentunya tema malam hari ini adalah tema yang sangat menarik untuk kita diskusikan bersama nanti. Setelah sesi meditasi, Bapak Ibu dapat memperdalam mengenai tema malam hari ini dengan bertanya secara langsung menggunakan fitur angkat tangan yang berada di fitur Zoom, atau Bapak Ibu dapat menulis pertanyaannya di kolom komentar. Selanjutnya kita akan menyaksikan tayangan video ilustrasi. Mari kita saksikan bersama-sama. Mereka akan menemui masalah pada sistem ingatannya. Tak jarang mereka akan mengalami kesehatan mental, karena pada usia ini, orang-orang cenderung menarik diri dari kehidupan sosial. Akibatnya, mereka mengalami stres dan selalu merasa sendiri. Lalu, apa yang bisa dilakukan jika mengalami hal seperti ini? Apakah mindfulness mampu membantu mengatasinya? Mari kita cari tahu jawabannya dengan mengikuti acara malam ini. Ya, setelah menyaksikan tayangan video ilustrasi mengenai tema malam hari ini, tentunya membuat kita semakin semangat untuk belajar meditasi pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi meditasi, namun sebelum itu mari kita saksikan tayangan video profil pembimbing meditasi kita pada malam hari ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Ramayonggi adalah seorang praktisi meditasi yang telah 20 tahun mempelajari tentang meditasi. Beliau lahir di Serang pada 10 Mei 1949 yang lalu. Saat itu, beliau mengenal meditasi dari seorang guru yoga, Swami Siwananda, dan kemudian melanjutkan latihan meditasinya pada Biku Chaluwai Sujiwo di Vipassana Graha Lembang. Setelah itu,
beliau melanjutkan pelatihannya ke meditasi Goenka. Dan sampai pada akhirnya bertemu dengan master meditasi Vipassana yang bernama Ujjanaka Biwamsa Sayadaw. Ramayongki juga menjadi murid Kapia beliau di Myanmar. Dengan berlatih meditasi, beliau berharap agar semua umat Buddha mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap Buddha Dhamma dan dapat mengerti Dhamma dengan lebih mendalam. Dan saat ini, beliau tinggal bersama keluarga tercinta di Tambora, Jakarta Barat. Ya, pembimbing meditasi kita pada malam hari ini beliau adalah Romo Yongki. Saya akan menyapa Romo Yongki secara langsung. Bapak Ibu sahabat meditasi dapat menyapa Romo Yongki di kolom komentar. Selamat malam Romo, Namo Buddhaya. Selamat malam, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Ya Romo, apakah suara saya terdengar dengan jelas di tempat Romo? Jelas. Iya, jelas Ya, sekali. baik Romo. Untuk selanjutnya kami persilahkan Romo untuk membimbing meditasi. Baik. Mari Ibu Bapak sekalian semuanya, teman-teman yang terkasih, mari kita memasuki pelatihan meditasi pada malam hari ini, dimulai dengan memuji Guru Agung kita, yaitu Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, sabe sata pawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, suki hontu namo buddhaya. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sekali lagi selamat malam semuanya yang mengikuti Mindfulness Nalanda, Mindfulness Class di malam hari ini. Semuanya ada dalam keadaan sehat-sehat dan selalu selamat. Demikian juga bagi yang tidak bisa mengikuti pelatihan malam hari ini, tetap ada dalam keadaan sehat dan selalu selamat dimanapun berada. Sadu, sadu, sadu. Ya, seperti tadi kita sudah melihat ilustrasi untuk tema malam hari ini, yaitu peran mindfulness di usia senja. Seperti mungkin tema ini kena sekali dengan saya ya. Dan sebelum saya teruskan, sebelumnya saya cerita dahulu ada satu kisah atau satu cerita yang terjadi semalam. Ya, jadi hari Kamis malam saya kebenaran dapat tugas menemani atau membimbing meditasi di Sadama Meditation Center di Cikarang. Tempatnya, lokasinya di sebelah Cetia dari Bante Kondannya di Cikarang. Nah, seperti tema malam hari ini, yaitu peran mindfulness di usia senja. Kebenaran pada saat itu semalam ada seorang meditator, beliau ya saya sebutkan namanya, yaitu Ibu Eri. Beliau usia memasuki 69 atau 70 lah, ya 70. Nah, iya, host saya Sunarsi, suara saya jelas? Ya, jelas Romo. Baik, saya lanjutkan ya. Ya, Jadi ceritanya adalah beliau
Ibu Eri ini kena sakit dan divonis oleh dokter adalah lung cancer atau kanker paru. Dan beliau masih bulan kemarin masih hadir pun dengan wheelchair atau kursi roda. Dan tadi malam sudah tidak bisa hadir, sudah masuk ke rumah sakit ICU. Tapi tetap beliau masih terus melakukan meditasi yang sesuai biasa saya bimbing, yaitu dengan Sudha Vipassana Mahasi Tradition Teknik. Nah, beliau ini selalu mengatakan kepada saya, selalu melalui sekarang nggak bisa langsung, tapi melalui dengan anak-anaknya, dia katakan, tolong selalu hubungin Romo Yongki agar terus Mama dibimbing. Nah, terus saya bimbing sampai saya semalam di Cikarang sampai jam 10. Jam 10 baru selesai, kami semua dengan serius melakukan pelimpahan jasa dan melakukan doa-doa, membaca parita khusus untuk Ibu Eri. Nah, di sini beliau selalu saya memberikan memberikan suatu push semangat kepada beliau sehingga beliau tuh benar-benar memunculkan semangat yang luar biasa. Padahal sesungguhnya beliau ini sudah katakanlah sudah tahap akhir. Ini penyakit, kita semua sudah tahu bahwa lung cancer ini adalah suatu penyakit yang sangat sulit untuk bisa sembuh. Dan mengingat juga usia beliau adalah sudah 70. Nah, beliau masih meditasi dan pada saat sakit terus saya tetap membimbingnya melalui anak-anaknya yang menelepon saya, menghubungi saya, dan saya terus membimbingnya melakukan mindfulness pada Ibu Eri. Sampai detik ini beliau masih di ICU. Nah, inilah salah satu contoh peran mindfulness di usia senja. Dan di sini intinya adalah kita mengkondisikan karma-karma yang biasanya ada 4 karma dalam bobot. Satu bobot yang paling berat adalah garuka karma yang negatif. Itu saya yakin semua yang ada di sini tidak ada mengemban garuka karma yang positif, yang negatif ini. Karena semuanya memegang sila dengan baik dan punya etika yang baik. Yang nomor 2 adalah asana karma, bobot yang berat, yaitu karma menjelang kematian atau cuti cita. Yang ketiga adalah bahula karma atau acina karma, karma kebiasaan. Yang keempat katata karma, yaitu karma yang tidak disangka-sangka atau karma yang sekonyong-konyong. Nah, di sini peran mindfulness adalah di usia senja ini adalah sangat-sangat penting dan perannya sangat luar biasa. Karena di sini dengan 3 ini bisa mengkondisikan kita ada di asana karma yang bisa dimunculkan dengan kebiasaan kita, dengan terus-menerus kondisi yang sangat baik dengan kesadaran murni, kita mengetahui, mengingat, menyadari, dan merasakan semua hal-hal yang positif. Dan kita juga benar-benar waspada dengan semua perubahan-perubahan kesadaran kita dengan berlatih mindfulness, dan kita juga melakukan fokus yang baik selalu ada di positif. Inilah yang membuat asana karma yang selalu positif. Dan yang ketiga adalah bahwa
bahwa kita membuat karma kebiasaan bahula kama atau acina kama yang kita kondisikan dengan kesadaran penuh, dengan mengetahui, menyadari, merasakan, dan mengingat selalu pada hal-hal yang positif. Dan otomatis kata kama selalu tidak bisa melenceng dari kebiasaan dan kita lakukan kesadaran penuh dari terus-menerus karena kita mendorongnya dengan daya upaya yang kokoh kuat, stabil dan konsisten hingga memunculkan sati dengan karakteristiknya, fungsinya, sebab terdekatnya semua muncul, yaitu selalu ingat, selalu tahu, selalu merasakan, dan selalu menyadari adanya objek-objek yang positif dan bisa menerima segala apapun yang terjadi. Fisik kita, jasmani kita boleh sakit, tapi kita benar-benar selalu sadar, selalu mindfulness. Inilah peran mindfulness di saat-saat usia senja kita. Inilah sosok yang benar-benar manifestasi dari mindfulness. Dan membuat kita menjadi terbiasa, membuat kita menjadi positif, kita tidak ragu-ragu dan kita selalu positif dan selalu tetap gembira, selalu enjoy, selalu percaya diri. Dan yang terakhir, apapun karma-karma yang selalu bergejolak itu selalu kita redam dengan jelas karena kita mengetahui. Nah, inilah semoga dengan saya menguraikan cerita ini yang berdasarkan kenyataan semalam terjadi di Cikarang, sehingga saya sampai jam 10 malam baru selesai. Karena membacakan setelah meditasi, kita semua membacakan parita yang dari halaman semua Parita Manggala itu di buku biru kita bacakan semua. Demikian juga dengan pelimpahan jasa. Ini yang luar biasa dari peran mindfulness. Ya, dari sini juga semoga kalau ada teman-teman yang di sini yang dekat dengan Saddhamma Meditation Center, itu saya bukan promosi ya, tapi boleh ikut di sana. Biasa Senin, Selasa, Kamis itu selalu ada, Jumat itu setiap malam ada melakukannya, dan setiap Kamis malam itu biasa saya juga online, dan sebulan sekali saya temu muka di Cikarang. Demikian yang saya jelaskan tadi, yang saya ceritakan tadi adalah bagaimana saya ini buat sebagai pengantar bahwa peran mindfulness di usia senja adalah benar-benar sangat membantu kehidupan kita semua. Demikian. Mungkin sebelumnya ada yang ingin ditanyakan atau langsung masuk ke meditasi. Saya pikir langsung masuk ya host kita. Ya, baik Romo. Langsung masuk meditasi, nanti untuk sesi tanya jawab bisa di Baik, terakhir begitu. baik, ya. Ya, silakan Romo. Jadi ya, host kita ini yang luar biasa, yang benar-benar saya sudah menganggap teman-teman di Nalanda Mindfulness ini sudah seperti keluarga saya. Inilah sifat saya. Jadi di mana-mana itu sudah seperti keluarga saya. Ya bukan di Indonesia aja, bahkan di Malaysia, di Singapura juga, di Sembawang, Jalan Malu-Malu juga seperti ini, di Chua Chu Kang atau Hang Mo Kio di Malaysia, Perak juga demikian, di Subang Jaya juga seperti keluarga gitu loh. Jadi bagi saya, guru-guru meditasi saya semuanya itu bukan hanya guru biasa, tapi seperti keluarga saya. Demikian juga yang saya share seperti host kita sekarang ini, saya sudah menganggap keluarga saya semuanya. Baik,
Kita memasuki pelatihan meditasi di malam hari ini, dimulai saja, dan untuk durasinya saya tetap dengan berserah atau menyerahkan kepada host kita. Ya, Dek, semuanya diatur dah. Ya, baik, silakan host kita Ya, baik mengatur Romo. durasinya ya. Baik, baik, Ibu Bapak sekalian dan teman-teman yang terkasih, mari kita memasuki pelatihan meditasi ini. Dan sebelumnya, untuk 2 atau 3 menit, kita dahulukan dengan melakukan relaksasi. Baik, pusatkan pikiran Anda pada jasmani Anda, lakukan relaksasi. Tanamkan pamoja cita atau rasa gembira, rasa bersyukur, rasa ikhlas, dan lakukan relaksasi. Kalau perlu sebutkan dalam hati. Kendur, kendur, rileks. Rasakan jasmani Anda benar-benar sangat rileks, sangat kendur, bebas dari ketegangan. Kalau bagian-bagian mana masih ada rasa tegang, lakukan relaksasi sambil menyebutkan dalam hati, kendur, kendur, rileks. Sampai Anda merasakan betul-betul sangat rileks, sangat kendur. Semakin rileks, semakin kendur, Anda semakin merasa nyaman, merasa sehat, dan semakin nyaman, semakin Anda merasa bersyukur dan ikhlas, mendapatkan suatu jasmani yang betul-betul sehat. Anda sangat gembira, sangat bersuka cita. Inilah pamoja cita, rasa gembira, bersyukur. Anda semakin ikhlas, merasakan, menyadari, mengetahui jasmani Anda yang betul-betul sangat rileks, sangat nyaman, dan sangat kendur. Bebas dari ketegangan. Anda semakin bersyukur, semakin ikhlas, semakin rileks. Anda merasa semakin sehat, semakin nyaman. Anda merasa semakin bersuka cita. Sehingga kini apapun yang terjadi pada jasmani Anda sangat mensyukuri dan sangat ikhlas. Apapun yang terjadi, perubahan-perubahan dari jasmani Anda pada saat Anda berlatih meditasi ini, Anda bisa menerimanya dengan ikhlas, dengan santai, rileks, dan penuh kenyamanan, bersyukur. Inilah pamoja cita. Saya kira cukup, semuanya sudah merasakan rasa gembira, rasa bersuka cita, rasa penuh kedamaian, penuh keikhlasan, dengan jasmani yang betul-betul sangat rileks, damai, dan sangat nyaman. Kini saatnya kita memasuki pelatihan meditasi pada malam hari ini di Nalanda Mindfulness Class ini dengan tema peran mindfulness di usia senja kita. Lakukan dengan sungguh-sungguh, dorong dengan daya upaya atau usaha atau wirya Anda yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Merasakan, menyadari, mengetahui, mengingat postur tubuh Anda. Satu garisnya sikap duduk Anda. Dari
ubun-ubun sampai tulang ekor, satu garis. Dorong semua perhatian murni Anda pada satu garisnya postur duduk Anda. Dan untuk lebih tajam lagi, Anda sebutkan dalam hati, duduk, duduk, duduk. Pada saat Anda menyebutkan duduk, Anda benar-benar mengetahui, merasakan, mengingat, menyadari sikap duduk Anda. Satu garisnya tegak lurus, tapi rileks. Duduk, duduk, duduk. Mulai muncul duduk, Anda tahu. Prosesnya sampai lenyap Anda tahu. Terus-menerus Anda mengetahui sambil menyebutkan duduk. Sebutan duduk bukan meditasi, tapi sebutan duduk adalah alat bantu. Seperti orang buta atau tunanetra jalan dengan menggunakan tongkat. Tongkat ini adalah sebutan dalam hati. Duduk, duduk, duduk. Pada saat Anda menyebutkan duduk, Anda benar-benar mengetahui, merasakan, menyadari, dan mengingat sikap duduk Anda satu garis. Dan disertai kewaspadaan yang sangat kuat. Mengerti, mengetahui, benar-benar seperti Anda sedang melakukan investigasi Dhamma. Inilah yang disebut sangpajanya, awareness. Dengan perubahan-perubahan dari sikap duduk Anda yang Anda perhatikan dengan jelas. Duduk, duduk mungkin saja pada saat Anda memperhatikan dan waspada ada perubahan. Mungkin Anda bergetar, Anda sedikit tegang atau lebih rileks lagi atau bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Perubahan-perubahan ini Anda harus mengetahui dengan sejelas-jelasnya. Yang artinya Anda harus fokus hingga memunculkan konsentrasi saat ke saat. Atau dalam bahasa Pali disebut khanika samadhi. Artinya 4 hal. Wirya dengan kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Mendorong sati, sangpajanya, dan samadhi Anda muncul. Sati adalah selalu mengingat, mengetahui, merasakan, menyadari objek yang muncul, proses, dan lenyap. Waspada, sangpajanya, benar-benar waspada dengan perubahan-perubahannya. Sehalus apapun perubahan itu Anda mengetahui karena Anda fokus. Karena fokus hingga memunculkan khanika samadhi atau konsentrasi saat ke saat. Duduk, duduk, duduk. Demikian pula Anda juga mengetahui adanya sensasi-sensasi sentuhan yang selalu Anda ketahui dan muncul. Dan jangan lupa untuk lebih tajam Anda harus menyebutkan dalam hati. Sentuh, sentuh, sentuh. Mungkin saja sentuhan badan Anda atau pantat Anda bersentuhan dengan alas duduk yang Anda duduki, atau telapak tangan kiri Anda bersentuhan dengan punggung telapak tangan kanan Anda dan memunculkan sensasi sentuhan. Anda tahu, Anda ingat, Anda merasakan, menyadari, dan Anda juga waspada dengan perubahan-perubahannya. Mungkin tadinya hangat, sekarang Anda rasa bergetar, ada rasa panas, ada rasa lembab, sakit. Apapun perubahan itu Anda mengetahui, sehalus apapun Anda tahu. Inilah yang disebut investigasi Dhamma, atau Dhamma Wicahya, atau Dhamma Wicahya, atau sangpajanya, awareness. Juga memunculkan konsentrasi karena Anda semakin fokus. Untuk lebih tajam lagi, Anda jangan lupa sebutan dalam hati. Duduk, duduk, duduk. Pada saat Anda memperhatikan sikap duduk Anda, sentuh, sentuh, sentuh. Pada saat Anda memperhatikan sensasi sentuhan yang muncul.
Demikian selanjutnya, Anda juga langsung masuk pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek utama Anda. Dan di sini Anda benar-benar harus fokus, harus waspada, harus berperhatian murni, mindfulness, awareness, konsentrasi yang kuat, sehingga Anda benar-benar mengetahui mulai proses bergerak, mengembung perut Anda, prosesnya sampai habis, kembali mulai mengempis, prosesnya sampai habis, Anda tahu. Untuk lebih tajam lagi, jangan lupa sebutan dalam hati. Kembung, kempis, kembung, kempis. Dorong terus dengan usaha atau daya upaya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Yang artinya Anda senantiasa memunculkan wirya, sati, sambhajanya, dan samadhi. Benar-benar berperhatian murni sehingga memunculkan mindfulness yang benar-benar menyadari semuanya, mengetahui, mengingat, dan merasakan, dan benar-benar menyadari. Tidak hanya menyadari, tapi Anda harus benar-benar waspada, harus melakukan investigasi dhamma dengan sejelas-jelasnya pada objek-objek yang muncul, proses, dan lenyap, khususnya gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek utama Anda. Pertama-tama Anda usahakan mengetahui proses bergerak, mulai bergerak, mengembung prosesnya sampai habis. Demikian sebaliknya, mulai bergerak, mengempis prosesnya sampai habis. Anda berusaha harus benar-benar fokus, serius, mindfulness, dan awareness. Dan benar-benar stabil dengan usaha daya upaya Anda. Kokoh, kuat, dan konsisten. Jangan lupa lakukan sebutan dalam hati. Kembung, kempis, sesuai dengan apa yang terjadi. Jangan dibuat-buat. Karena sesungguhnya Anda memperhatikan gerakan kembung dan kempisnya perut ini. Inilah sebab terdekatnya Anda bisa melakukan mindfulness dengan sempurna. Melalui berkontemplasi pada jasmani, melalui 4 unsur, khususnya wayodhatu atau unsur udara yang karakteristiknya selalu bergerak. Bergerak mengembung, bergerak mengempis, Anda mengetahui. Yang kemudian hari saya akan menjelaskan karakteristik-karakteristik yang benar-benar bisa membuat kita memasuki kehidupan lebih suci, yaitu kita benar-benar bisa mengetahui adanya sabhawa lakkhana, spesifik karakteristik dari yang kita perhatikan, seperti wayodhatu atau wind element atau unsur udara. Dengan karakteristiknya kita mengetahui dia selalu bergerak. Demikian juga dengan unsur-unsur lainnya. Dan selanjutnya kita juga bisa mengetahui segala sesuatu yang berkondisi, karakteristik-karakteristiknya, dan masuk lebih dalam lagi, kita juga bisa memasuki general karakteristik dari apa sesuatu yang kita perhatikan. Yaitu dalam bahasa Pali, dimulai dari sabhawa lakkhana, sangkata lakkhana, dan samanya lakkhana. Sehingga sesungguhnya hanya dengan melatih ini, kita bisa memasuki tahap demi tahap kesucian yang diajarkan oleh Buddha. Kembung,
kambis, kembung, kambis, kembung, kambis. Bila samar atau bila blur atau tidak jelas, Anda boleh kembali pada duduk sentuhnya tubuh Anda. Kambung, kambis, kambung, kambis, duduk, sentuh, duduk, duduk, sentuh, sentuh, kambung, kambung, kambis, kambis. Demikian selanjutnya, bila ada objek-objek lainnya muncul dan tidak terlalu menarik perhatian, Anda cukup mengetahui saja. Anda tetap fokus pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda dan melakukan pencatatan mental atau sebutan dalam hati. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kembung, kempis, kempis, duduk, sentuh, kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian selanjutnya. Bila ada objek-objek lainnya muncul dan sangat dominan menarik perhatian Anda. Contoh, pikiran Anda berkelana atau Anda berpikir sesuatu dan sangat menarik perhatian. Secepatnya Anda menyadari, secepat itu pula Anda melakukan pencatatan mental atau sebutan dalam hati. Anda cukup mengetahui Anda sedang berpikir atau pikiran Anda berkelana. Jangan masuk pada warna ceritanya. Anda cukup mengetahui dan sebutkan dalam hati. Berpikir, berpikir, berpikir. Atau menyadari, atau berkelana, berkelana, berkelana. Dan pada saat Anda melakukan pencatatan mental, pada detik yang sama, Anda mengingat kembali adanya gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek utama Anda, maka spontan, sekali lagi spontan, kembali lagi Anda melakukan pencatatan pada gerakan kembung dan kempisnya perut. Kembung, kempis, kembung, kembung, kempis, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian selanjutnya, bila ada munculnya 5 perintang batin atau panca niwarana, Anda harus hati-hati dan fokus mindfulness awareness. Mengetahui, satu, munculnya kamacanda atau munculnya keinginan-keinginan. Dua, munculnya vyapada atau munculnya pikiran yang menolak atau penuh ketidaksukaan. Tiga, munculnya thinamida atau rasa malas, lelah, capek, ngantuk. Empat, munculnya udaja kukuca atau rasa gelisah, takut, cemas, khawatir, dan penuh penyesalan. 5. Bila munculnya wicikica atau doubt atau keraguan-raguan. Bila salah satu muncul dari 5 perintang batin ini, Anda harus hati-hati dan fokus. Dan cara yang termudah adalah Anda kembali lagi melakukan pencatatan mental pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek utama Anda. Dan tetap kembali dengan 4 hal, wirya, kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, mendorong sati muncul, yaitu selalu mengingat, mengetahui, merasakan, menyadari, dan awareness, sang padanya muncul, benar-benar mengetahui, fokus pada semua perubahan-perubahan yang terjadi. Dan Anda benar-benar konsentrasi kuat. Dengan 4 hal ini, Anda lakukan terus-menerus panjang Anda meditasi. Sehingga Anda benar-benar memunculkan keterampilan, kemudahan, sangat mudah melakukan meditasi ini. Dan muncul rasa sukacita, rasa enjoy.
Inilah wujud atau manifestasi dari piti. Dan bila manifestasi dari piti ini muncul, secara otomatis pasadi muncul atau ketenangan pasti muncul mengikuti. Karena Anda merasa enjoy, Anda merasa bersuka cita, dan sangat terampil. Otomatis Anda menjadi tenang. Dan karena tenang semakin dalam, semakin dalam, semakin tenang, maka UPK muncul. Apapun yang terjadi pada objek dan subjek Anda, maka selalu balance. Tidak ada kesusahan atau rasa menderita atau rasa sukar dari Anda bermeditasi. Karena Anda memunculkan rasa sukacita, tenang, dan seimbang. Sesungguhnya Anda melakukan mindfulness ini, melatih meditasi ini dengan teknik yang benar-benar jelas, Anda memasuki 7 faktor pencerahan, yaitu Sata Bojjhanga. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, duduk sentuh kembung, kempis, kembung, kempis.
Ya, baik. Sabe Satta Awantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, meditasi selesai. Ya, kini waktu dan tempat saya kembalikan kembali kepada host kita, De Winasi. Silahkan. Ya, baik Romo, terima kasih atas bimbingan meditasi pada malam hari ini. Sungguh luar biasa, Romo. Ya, Romo, di sini kita akan melanjutkan sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu sahabat meditasi yang ingin bertanya mengenai tema malam hari ini atau mengenai meditasi. Silahkan dapat bertanya secara langsung menggunakan fitur angkat tangan atau Bapak Ibu dapat menulis pertanyaannya di kolom komentar. Ya, Romo, mohon izin untuk melanjutkan sesi tanya jawab. Di sini sudah ada yang raise hand. Oh ya, sudah ada pertanyaan dari akun Zoom atas nama Bapak atau Ibu Titan. Pertanyaannya demikian, Romo. Saya sulit sekali dalam latihan meditasi untuk konsisten. Apa ada saja halangannya? Bagaimana ya, Romo? Silahkan Romo dapat langsung ditanggapi. Ya, baik. Iya, pertanyaannya bagus banget ya. Ini Ibu atau Bapak Titan nih. Iya. Jadi di sini yang terpenting kita juga mesti membangkitkan apa ya yang disebut pamoja cita, rasa ketergugahan gitu loh. Rasa apa keterdesakan kita harus gitu. Kenapa? Contoh lah pada saat kita lapar. Nah, pada saat kita lapar tuh biasanya lapar sekali, perut sudah keruyukan, kayaknya agak merasa perih. Nah, ini seperti ini. Kalau meditasi itu seperti ini. Jadi selalu mesti kita lakukan dengan keterdesakan gitu loh. Jadi di sini kita harus tergugah, harus benar-benar seperti apa ya, tercambuk lah gitu loh. Harus benar-benar punya apa ya, punya keinginan atau punya motivasi atau punya animo untuk benar-benar mau berlatih meditasi atau mindfulness ini karena seperti yang didengung-dengungkan di luaran bahwa mindfulness di luaran ini tidak seperti yang kita latihan meditasi di sini. Contoh di khususnya di Nalanda Mindfulness Class ini. Karena di sini kita melakukan mindfulness itu berbeda dengan mindfulness yang di luaran. Kalau mindfulness yang di luaran cuma berlatih mindfulness konon katanya hanya sadar gitu loh. Tapi tidak benar-benar dengan teknik yang jelas gitu loh. Tapi di sini di Nalanda Mindfulness Class ini khusus sekali sesuai yang tertulis di Tipitaka, yaitu bisa dibaca sendiri di Digha Nikaya nomor 22 dengan judul Mahasatipatthana Sutta atau di Majjhima Nikaya dengan judul Satipatthana dengan nomor 10. Jadi ini jelas banget dan di sini bukan mindfulness yang seperti biasa. Di sini harus benar-benar dengan teknik yang betul, dengan teknik yang apa solid, tidak sembarangan gitu loh. Jadi ada dua cara, yaitu pertama kita harus melakukan membangkitkan animo, membangkitkan suatu keterdesakan. Kedua, berusaha kita terus-menerus mencari komunitas yang sesuai dengan yang kita sedang lakukan, yaitu di kelompok berlatih mindfulness atau meditasi. Demikian. Ya, baik Romo, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari akun Zoom atas nama Bapak atau Ibu Kusmardiana. Silahkan panitia dapat ditampilkan. Ya, saya bacakan Romo pertanyaannya. Iya.
Ya, Romo, di sini ada pertanyaan dari akun Zoom atas nama Bapak Canda. Mohon maaf untuk Bapak Kusmardiana, nanti akan saya sampaikan kembali. Pertanyaannya demikian, Romo. Apakah posisi duduk bisa dirubah atau bersila karena kaki kanan sedang sakit asam urat atau rematik? Terima kasih. Oh ya, mohon maaf, Romo, ini adalah pertanyaan dari Bapak Kusmardiana. Silakan, Romo. Iya, baik Pak Kus, ini juga pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kesimpulannya begini loh. Kesimpulannya dalam ajaran Buddha berkontemplasi pada postur duduk itu bebas. Jadi dengan postur duduk itu boleh bersila, boleh duduk di kursi, boleh juga berdiri, boleh juga berjalan, boleh juga sedang berbaring, asal tidak tidur ya. Jadi beda ya ini. Jadi inilah salah satu berkontemplasi pada jasmani melalui postur tubuh yang dalam bahasa Pali disebut Iriya Patapaba. Kalau memang Bapak Kus ini seorang Buddhis yang biasa suka membaca parita, itu sudah biasa kita bacakan di parita Karanya Metta Sutta yang berbunyi Teitan carang nisinowa sayanowa yawatasa weitamido etang sating adithaya brahma metang weihara eidamahu ini. Jadi kesimpulannya apapun postur tubuh kita, kita bisa lakukan dengan berperhatian penuh pada jasmani melalui postur tubuh. Demikian. Ya, terima kasih Romo. Selanjutnya ada pertanyaan dari akun Zoom atas nama Bapak Aldo Subroto. Pertanyaannya demikian Romo. Saya mau bertanya, apakah dengan melakukan meditasi kita bisa mempunyai feeling atau perasaan indera keenam? Silahkan Romo dapat langsung ditanggapi. Baik, luar biasa pertanyaannya ini, Pak Aldo. Bisa ya, bisa tidak gitu loh. Jadi di sini banyak sebabnya, banyak sebabnya. Ada sebab yang terbiasa adalah orang tersebut mempunyai eh, kepekaan feeling, kepekaan perasaan itu dibiasa dimulai dari sejak dia lahir atau juga mulai dari sejak dia berlatih meditasi gitu loh. Ini juga bisa karena terbiasa dengan meditasi mindfulness ini, dia berlatih konsentrasi, dia berlatih perhatian penuhnya, dia berlatih awareness-nya, dan dia berlatih uh, apa ya uh, etikanya, dan dengan sendirinya ini muncul gitu loh, muncul suatu kepekaan perasaan, kepekaan segala sesuatu yang muncul dari tidak yang biasa. Seperti saya pribadi saya bukan indigo gitu loh. Tapi satu waktu muncul seperti itu gitu. Dan karena terbiasa saya dengan berlatih mindfulness, biasa saya selalu menutup gitu loh. Kalau itu muncul saya menutup. Saya langsung masuk ke vipassana, ke mindfulness. Jadi inilah sebabnya. Jadi mungkin saja orang tersebut dari lahir sudah terjadi, dan bisa juga pada saat dia berlatih mindfulness ini itu muncul. Jadi itu bonus. Demikian. Ya, baik Romo. Selanjutnya ada pertanyaan dari akun Zoom atas nama Bapak atau Ibu Yeyen. Pertanyaannya demikian Romo. Saat meditasi, saya merasakan seperti ada seseorang di depan saya, padahal saya seorang diri di rumah. Dalam hati, saya ucap semoga semua makhluk berbahagia dan kondisi saya rasakan normal kembali, sambil tetap fokus dan berusaha mengabaikan fenomena yang terjadi. Mohon sarannya, Romo. Silakan, Romo. Baik, ya Ibu Yeyen sudah terbiasa dengan meditasi, ini sudah bagus. Tapi kalau khusus ya, khusus itu pun nggak apa-apa. Tapi di sini khusus untuk teknik yang diajarkan dengan Mahasi Traditions dan khusus untuk Vipassana, karena Vipassana objeknya adalah realita,
Contoh, kalau kita melihat segala sesuatu yang muncul dari suatu penglihatan, contoh, pada saat mata terpejam, kita muncul suatu objek penglihatan yang artinya dengan mata terpejam muncul suatu gambaran. Di sini bukannya bentuk dari mata kasar tapi gambaran batin. Ini yaitu di sini artinya objek penglihatan meskipun mata kita tertutup. Maka yang harus kita sadari, kita harus rasakan, kita harus ketahui, dan kita ingat bahwa ini adalah objek penglihatan. Maka dalam hati sebutkan, melihat, 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 melihat. Sadari pada detik ini muncul objek penglihatan. Dan dengan sendirinya, begitu kita menyadari, maka kita juga menyadari kita sedang meditasi. Kita menyadari ada postur duduk, ada sensasi sentuhan, dan kembali kepada gerakan kembung dan kempisnya perut. Demikian. Ya, baik Romo. Terima kasih atas tanggapan dari pertanyaan akun Zoom atas nama Bapak atau Ibu Yeyen. Untuk selanjutnya, kami persilahkan Romo untuk menyampaikan sekilas mengenai materi pada malam hari ini, karena saat ini belum ada yang bertanya lagi, Romo. Dan saya ingatkan kepada Bapak Ibu, sahabat meditasi, jika ingin memperdalam materi malam hari ini, silahkan dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Silahkan, Romo. Baik, iya. Seperti tadi, pertama-tama saya hanya memberikan ulasan melalui suatu cerita. Sesungguhnya disinilah yang saya anjurkan kepada semua teman-teman dan ibu bapak sekalian, kita melatih mindfulness ini itu sangat bermanfaat. Kesatu yang seperti tadi, pada saat kita nanti, pada saat pindah alam atau mau cuti cita atau mau berakhirnya kehidupan kita, itu selalu ada dalam keadaan positif. Dan pada saat kita tidak bingung, kita tidak ragu-ragu, kita tidak menderita, maka pada saat yang pikiran kita positif, pikiran kita sedang sukacita, maka kita meninggal. Pada saat itu kita dipastikan kita akan lahir di tempat yang baik. Demikian juga pada saat kita hidup, begitu peran mindfulness ini kita latih terus, maka otomatis pada kegiatan kita sehari-hari, kita praktek kita selalu ada dalam keadaan waspada, selalu ada dalam etika yang baik, kita selalu sadar, selalu mindful dengan pikiran-pikiran kita, ucapan dan perbuatan fisik kita. Yang otomatis kita menjadi sosok manusia atau makhluk yang baik, yang pasti bermanfaat bagi semua orang, juga bermanfaat bagi diri kita sendiri. Jadi inilah mengapa di sini peran mindfulness sangat penting dan perlu sekali kita melatihnya untuk pelatihan setiap hari bagi kita semua. Demikian. Ya, baik Romo, di sini sudah ada akun Zoom yang mengetik pertanyaannya kembali. Romo, di sini ada akun Zoom atas nama Ibu Lina Yuliana. Pertanyaannya demikian, Romo. Apakah meditasi bisa sembuhkan linu-linu di punggung belikat saya, Romo? Saya fokus waktu cenut-cenut, di punggung muncul. Saya sebut dalam hati, sehat ya, sembuh ya. Mohon petunjuknya, Romo. Silahkan, Romo. Baik, baik. Di sini juga bisa ya, dengan bisa. Bukannya meditasi ini obat, tapi bisa ya. Contoh, pada saat kita sakit, bila pikiran kita bisa menerimanya dengan ikhlas dan tidak terperosok ikut menderita, maka otomatis apapun sakit itu bisa
melemah dan otomatis kita tidak ikut menderita dengan sakitnya. Dengan demikian, sakit tersebut perlahan-lahan bisa melemah karena sesungguhnya jasmani ini itu mendapatkan asupan nutrisi bukan dari makanan yang kita makan saja, tapi dari 4 pintu, yaitu disebut cuka. 1, C. C adalah cita. Dari pikiran kita, bila pikiran kita bersih, pikiran kita positif dengan segala sesuatu pada jasmani kita, maka bisa menumbuhkan jasmani, yaitu yang disebut citaja rupa. Maka jasmani kita menjadi baik. Kedua, utu. U adalah utu, temperatur. Bila temperatur yang sesuai pada jasmani kita, maka jasmani kita menjadi sehat. Apapun yang sakit, bila kita tenang, kita tidak bergerabak-gerubuk, maka sakit itu menjadi lemah. K, perbuatan kita. Bila perbuatan kita selalu baik, perbuatan kita selalu positif, otomatis membuat badan kita menjadi sehat dan penuh kenyamanan. Demikian juga yang A, yaitu asupan makanan melalui yang kita konsumsi. Dan 4, nutrisi ini yang membuat tubuh kita menjadi lebih sehat dan lebih nyaman. Demikian. Ya, Romo, terima kasih atas tanggapan pertanyaan dari Ibu Lina. Ya, Romo, pertanyaan dari Ibu Lina merupakan pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, persilahkan Romo untuk menyampaikan closing statement pada malam hari ini. Silakan Romo. Baik, iya. Closing statement saya adalah terus-menerus lakukan mindfulness ini pada kehidupan kita, kesehari-harian kita. Jangan lupa berusaha terus-menerus lakukan, karena ingat, jangan lupa setiap detik kita berubah, setiap detik kita menuju ke usia tua, bukannya usia muda tapi penua. Jadi di sini sangat perlu sekali kita melakukan terus-menerus berlatih mindfulness. Khususnya kita sudah mendapatkan tempat atau fasilitas atau prioritas yang luar biasa dari Nalanda. Ini Nalanda Mindfulness Class ini. Saya anjurkan, saya himbau, ikutlah setiap Jumat lakukan berlatih mindfulness, yaitu di Nalanda Mindfulness Class ini. Dan jangan lupa di rumah pun jangan hanya Jumat malam, tapi di rumah setiap hari harus lakukan. Karena ini semua untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Demikian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat, dimanapun berada selalu selamat, dimanapun berada selalu berkah adanya. Terpujilah Sang Bhagawan, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, terima kasih Romo Yongki atas bimbingan meditasi pada malam hari ini. Bapak Ibu sahabat meditasi, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan mengenai program atau acara yang akan dilaksanakan oleh Nalanda Foundation. Ya, Nalanda Mindfulness rutin diadakan di hari Jumat pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat yang dibimbing langsung oleh beliau Romo Yongki. Dan bagi Bapak Ibu sahabat meditasi yang ingin bergabung kembali dalam acara ini, silahkan dapat bergabung pada link yang sama pada malam hari ini. Puja Bakti juga akan kami lakukan pada tanggal 10, tepatnya di Puja Bakti bulan Imlek, pada Sabtu 10 Februari 2024, tepatnya pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat di Cetia Nalanda. Dhamma Desana akan disampaikan oleh Bante Citasilo. Dan kami juga akan melaksanakan talk show yang spektakuler pada Minggu 18 Februari 2024, tepatnya pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, dengan 2 narasumber. Beliau adalah Biku Damiko Mahatera dan Ibu Nancy Marduli SSN CHT. Untuk berpartisipasi dan bergabung dalam acara Nalanda Foundation, sahabat meditasi dapat menghubungi tim Nalanda Foundation yang sahabat meditasi kenal, atau dapat menghubungi nomor WhatsApp admin Nalanda Foundation, yaitu di nomor
0857 1519 6339. Ya Bapak Ibu, selanjutnya kita dokumentasikan latihan meditasi pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu mengaktifkan kameranya, bisa bersikap anjali dan tersenyum. Saya akan hitung dari 1 sampai 3. Ya Bapak Ibu yang belum menyalakan kameranya, saya undang untuk menyalakan kameranya. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Ya Bapak Ibu, marilah kita tutup meditasi malam hari ini dengan membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Bagi yang berkeyakinan lain, kami persilahkan untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya. Mari Bapak Ibu bersikap anjali dan kita akan membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Romo Yongki dan kami ucapkan terima kasih kepada Rama, Ramani, Bapak Ibu, sahabat meditasi atas kehadirannya. Dan saya mewakili panitia mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara Nalanda Mindfulness Class berikutnya. Saya Winasi, selamat malam, Sugihontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Anudana Romo Yongki, terima Ya, kasih. sama-sama. Terima Semoga kasih, selalu Romo. selamat, sehat, dan sejahtera selalu. Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu. Terima kasih Romo. Selamat malam Namo Terima Buddhaya. Sehat kasih. selalu Romo. Sehat-sehat, semoga semuanya sehat-sehat, berkah selalu. Dan jangan lupa di rumah senantiasa berlatih meditasi. Seperti saya juga begitu, ingat jangan lupa menua, apalagi di usia senja seperti saya. Jangan lupa lakukan meditasi. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, Romo. Banyak umur sehat dan semua sahabat-sahabat. Semua malu hidup bahagia. Sadu, sadu, amudana. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu.